Halo, kembali lagi dengan saya Sihar Tambun dari NV Consultant Indonesia. Sobat peneliti, Bapak Ibu para peneliti di channel YouTube kesayangan kita, Haris Edutainment. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengetikan dengan menggunakan suara di Google Docs. Fasilitas ini sangat bermanfaat digunakan untuk pengetikan artikel, termasuk skripsi, tesis, disertasi, maupun riset karya ilmiah yang akan kita lakukan. Nah, untuk menggunakan fasilitas ini, sobat peneliti, yang pertama kita harus memiliki Gmail. Nah, kemudian kita juga harus memiliki browser yaitu yang Google Chrome. Sobat peneliti ya, jadi selain menggunakan email Gmail, harus juga memiliki browser yang Chrome, karena ini bisa digunakan di Chrome. Nah, contoh misalnya, Bapak Ibu sobat peneliti bisa dilihat di slide. Setelah saya membuka Gmail, kita bisa mengklik Google Apps kita. Di sini aplikasi-aplikasi yang titik 9 di pojok kanan atas. Lalu kita scroll sebelah bawah. Di sini ada namanya yang disebut dengan Google Docs. Saya klik ya, sobat-sobat peneliti. Nah, kalau sudah dibuka Google Docs-nya, kita bisa memilih di sini yang kedua, yang ada tulisan ini, yang ada resume serifnya. Kita bisa klik, sobat-sobat semuanya. Karena kita akan melakukan pengetikan di sini yang menggunakan suara. Nah, supaya bisa kita memiliki tempat untuk pengetikan, ini kalimat atau kata-kata yang ada di sini bisa kita hapus dulu. Kemudian bisa kita setting misalnya dengan font 12. Kenapa harus di sini, sobat peneliti? Karena memang disediakan di sini tempatnya. Oke. Nah, kemudian kalau ini sudah kita setting seperti ini, kita bisa klik tools, lalu Bapak Ibu kita akan ketemu yang namanya voice typing. Nah, voice typing inilah yang nanti akan kita gunakan Bapak Ibu sebagai sarana untuk melakukan pengetikan untuk artikel dan lain sebagainya. Nah, kemudian sobat-sobat peneliti, ini bisa kita rubah bahasanya ya, misalnya karena format aslinya menggunakan dalam bahasa Inggris. Kemudian di sini ada pilihan bahasa. Nah, ini sudah terbuka ya, saudara-saudara sobat peneliti. Lalu di sini ada tulisannya click to speak. Jadi kita kalau mau berbicara bisa menggunakan suara kita. Maksudnya untuk menghasilkan tulisan di dalam fasilitas Google Docs ini. Nah, baik sobat peneliti, coba kita uji coba ya. Cuman ada kriterianya Bapak Ibu sobat peneliti. Sebaiknya kita bersuara dengan jelas dan artikulasinya juga jelas. Kemudian kecepatan mengungkapkan kata-kata atau kalimat itu dalam posisi sedang, jangan terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat nanti bisa salah hasilnya. Kita uji coba ya Bapak Ibu. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang cara pengetikan artikel ilmiah dengan menggunakan fasilitas di Google Docs yang disebut namanya voice typing. Fasilitas ini sangat bermanfaat untuk membantu melakukan pengetikan dengan suara tanpa harus melakukan pengetikan dengan jari. Fasilitas ini tentu sangat berguna bagi saudara-saudara yang sedang menyusun penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi, maupun
bagi saudara-saudara yang sedang menulis artikel ilmiah ataupun menulis buku-buku yang akan diterbitkan. Saudara-saudara, fasilitas ini akan baik dipergunakan kalau kita memiliki artikulasi yang jelas dan juga dengan kecepatan saat berbicara itu dalam tempo yang sedang. Sangat disarankan seperti itu caranya. Selain melakukan rekaman sendiri, sobat peneliti, fasilitas ini juga bisa melakukan transkrip atau pengetikan jika kita perdengarkan rekaman suara ataupun video-video. Dan nanti dalam praktek di dalam webinar-webinar kami, ini dikombinasikan dengan software NVivo. Seperti itu ya, contohnya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya klik dulu kembali tanda mic-nya untuk memberhentikan proses perekaman dan transkrip dari kalimat-kalimat yang saya ucapkan dengan menggunakan voice typing ini. Terima kasih. Baik, sobat peneliti, kalau kita lihat dengan berbicara pada intonasi dan artikulasi yang baik, maka fasilitas voice typing ini akan bisa menulis dengan baik, Bapak Ibu. Cuman memang untuk penggunaan tanda baca itu harus kita lengkapin, ya, supaya nanti baru bisa kita buat dalam bentuk paragraf-paragraf sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi setidaknya saudara-saudara, fasilitas ini akan sangat baik kita pergunakan untuk efisiensi waktu. Ya, jadi bagi saudara-saudara yang ingin mentranskripkan rekaman-rekaman audio maupun video sepanjang suaranya dan artikulasinya jelas, ya, tidak diganggu oleh kebisingan yang lain, maka fasilitas ini akan sangat baik dipergunakan. Nah, setelah hasilnya ditranskrip, kita mau olah dengan software yang lain, silakan. Ya, nah, lalu bagaimana memindahkannya? Sebenarnya sederhana, Bapak Ibu. Kalau kita mau pindahkan ke Word, itu ya kita blok saja. Ya, misalnya, lalu kita edit copy, lalu kita masukkan ke Microsoft Word misalnya. Nah, kalau kita ingin memindahkannya ke Microsoft Word. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah memahami hal ini. Kalau kita sudah memindahkannya ke Microsoft Word, selanjutnya mau kita edit sesuai dengan form-form penulisan dan lain sebagainya, itu tentu sangat boleh, ya. Nah, ini misalnya saya sudah pindahkan seperti itu, ya. Sangat-sangat baik dan sangat-sangat bermanfaat. Tentu bagi rekan-rekan peneliti ataupun para pendengar subscriber dari YouTube channel kita Haris Edutainment, bagi Anda yang sedang menyusun skripsi, tesis ataupun disertasi, atau yang sedang menulis buku, ya, ini sangat relevan dipergunakan. Yang penting cara menggunakannya harus diketahui dan harus diingat. Yang pertama, kita harus memiliki akun email, yaitu Gmail. Kemudian yang kedua, ini hanya bisa dipergunakan di Google Chrome, ya, browser Google Chrome. Nah, kemudian beberapa kriteria lainnya tadi saya sudah ungkapkan. Hal ini akan bisa kita pergunakan kalau artikulasi dan kecepatan kita berbicara itu dalam tempo yang sedang, ya. Lalu bagaimana kalau misalnya nanti rekaman itu misalnya memiliki artikulasi yang kurang jelas atau kecepatan berbicara itu sangat cepat. Nah, nanti kendalanya adalah akan ada kata-kata yang terlompat dalam voice typing yang dilakukan oleh Google Docs ini. Nah, tapi kalau kita menggabungkannya dengan NVivo itu punya fasilitas, ya, untuk membuat suaranya lebih lambat dan sedapat mungkin menjernihkan suara.
Nah, itu nanti yang akan kita lakukan dalam pelatihan-pelatihan menggunakan software NVivo dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini, Bapak Ibu Sobat Peneliti. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Fasilitas ini mari kita manfaatkan dengan baik sehingga bisa mendukung kinerja kita sebagai para peneliti ataupun kita yang sedang menyusun karya ilmiah kita di bidang kita masing-masing, ya. Mari Bapak Ibu jangan lupa subscribe channel YouTube Haris Edutainment, like dan juga share ataupun komen. Semoga sukses untuk kita semuanya.